Jadi saudara-saudara arahnya dari sekian ini, dari kuliah sebagai mata kuliah riset ini, intinya saudara nanti bisa melaksanakan kegiatan penelitian. Yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu di sini. Dalam karya tulis ilmiah. Itu saudara ya. Ini. Karya tulis ilmiah. Apa karya tulis ilmiah itu? Nah ini. Untuk pengembangan profesi guru. Di situ bertujuan memperbanyak guru yang makin profesional. Sehingga guru yang profesional itu diberikan penghargaan, yaitu naik golongan. Terus bagaimana cara saudara melaksanakan itu? Nah ini. Jadi saya ulang kembali supaya saudara itu bisa paham. Bahwa di dalam pengembangan profesi itu diantaranya membuat sebuah karya tulis ilmiah. Kalau saudara itu bergerak di bidang pendidikan, maka bidang pendidikan. Kemudian yang kedua menemukan teknologi tepat guna. Bagaimana teknologi tepat guna itu? Ya. Oh ini sekarang apalagi dalam kurikulum merdeka ini, waduh saudara-saudara harus menunjukkan banyak kreativitas. Gitu. Membuat alat pelajaran atau peraga atau alat bimbingan, menciptakan karya seni di situ, mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum. Kurikulum 94, kurikulum 2013, kurikulum merdeka. Ikut saudara, meskipun tidak melaksanakan itu sekolahnya, saudara harus mengikuti kegiatan pengembangan ini. Karya tulis ilmiah itu bisa juga dilaksanakan dengan mereview hasil penelitian, pengkajian, survei, atau evaluasi yang di bidang pendidikan. Karya tulis atau makalah yang berisi tinjauan atau ulasan ilmiah, hasil gagasan sendiri di dalam bidang pendidikan. Dan tulisan ilmiah populer di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disebarluaskan melalui media massa. Media sosial. Ya. Prasarananya berupa tinjauan, gagasan, dan ulasan ilmiah yang disampaikan dalam kegiatan ilmiah di situ. Dalam bentuk workshop. Ya. Kemudian bisa saja saudara-saudara bikin buku pelajaran atau modul ajar. Ya. Atau bisa diklat pelajaran. Diklat. Jadi diklat ada. Terus bisa juga menerjemahkan buku pelajaran. Dari bahasa Inggris terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi saudara-saudara, itu termasuk macam dari karya tulis ilmiah. Gitu loh saudara. Dan itu dihargai. Apalagi saudara bikin buku, wah, beda lagi. Karya tulis ilmiah ini saudara berbeda-beda. Tapi mempermasalahkan pengetahuan keilmuan. Kebenaran-kebenaran ilmiah. Isi sajanya mencerminkan penerapan metode ilmiah. Tampilan fisik sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah. Itu. Ya. Terus bagaimana karya tulis ilmiah dari hasil penelitian, pengajian, survei, dan evaluasi? Isinya ini. Satu, pendahuluan. Itu menjelaskan tentang latar belakang masalah. Ada perumusan masalah dan cara pemecahan masalahnya. Tujuan kemanfaatannya. Hasil penelitian seperti apa. Terutama potensi yang memperbaiki atau peningkatan kualitas isi. Proses, masukan, atau hasil dari pembelajaran itu. PTK. Terus ada tinjauan pustaka. Itu menguraikan teori-teori. Lalu ada bab metode penelitian. Di situ ada prosedur, diagnosis masalah, perencanaan, tindakan, pelaksanaan bagaimana, observasi bagaimana, evaluasinya bagaimana, kemudian refleksinya bagaimana. Kemudian merangkum dari hasil penelitian dan diskusi itu dan diberikan simpulan dan saran. Itu dalam sebuah karya. Nah, saudara-saudara banyak bahannya itu. Saudara pembelajaran di kelas saja,
penelitian dalam kelas, pasti akan menemukan itu. Saudara mengeterapkan metode apa, kemudian hasilnya seperti apa, saudara bisa memperbaikinya. Bisa memperbaikinya dengan karya saudara, memperbaiki metodenya. Jadi bukan materinya yang diulang-ulang loh ya, beda. Metodenya. Kalau materi diulang-ulang berarti kan ya hafalan akhirnya. Jadi gitu ya dalam penelitian itu. Bukan materi yang diulang-ulang. Ya. Karena tulis makalah yang berupa tinjauan atau ulasan ilmiah, hasil dari gagasan sendiri. Bab permasalahan atau pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, isinya di situ. Perumusan masalah dan cara pemecahan masalahnya. Tujuan dan kemanfaatan. Kemudian di situ ditulis juga ulasan ilmiahnya. Ada urian teori, urian fakta, ada diskusinya, ada simpulannya. Nah ini saudara, biar saudara paham. Apa bedanya KTI, hasil penelitian, dan KTI tinjauan? Ada beda. Hasil penelitian dengan hasil meninjau. Perbedaan utamanya adalah apa yang dituliskan pada KTI tinjauan itu masih merupakan gagasan atau ulasan saja. Karena saudara baca kajian pustaka di situ. Sedangkan pada kegiatan penelitian, apa yang ditulis pada KTI-nya merupakan laporan dari apa yang telah dikerjakannya. Saudara. Jadi ini merupakan sebuah kegiatan literasi di situ. Kalau hasil penelitian berarti yang dikerjakannya dan diteliti di situ. Kalau tinjauan itu bisa saja karya orang lain atau saudara membaca, kemudian ditinjau, diberikan ulasan dari gagasan-gagasan saudara. Saudara berdiskusi dengan tinjauan karya orang lain di situ. Kemudian ditulis. Namanya KTI tinjauan. Nah, itu. Tinjauan pustaka. Itu. Ya. Di saudara. Kemudian muncul tulisan ilmiah populer yang ketiga. Kerangka isinya lebih bebas. Tidak menggunakan urutan kerangka isi yang baku di situ. Tujuan penulisan secara populer adalah menarik dan mudah dipahami oleh pembacanya. Sebagaimana tulisan ilmiah pada umumnya, kerangka isi tulisan populer terdiri dari 3. Di situ ada bagian ya, pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Itu. Yang namanya ilmiah populer tentu menggunakan prosedur-prosedur secara ilmiah. Ya. Terus dipublikasikan tulisan itu. Berupa tulisan ilmiah populer di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disebarluaskan melalui media massa atau medsos, atau diseminarkan, di-workshopkan. Itu namanya dipublikasikan di situ ya. Ini angka kritiknya 2 bagi mereka yang pegawai negeri untuk naik pangkat di situ. Yang keempat sebagai pemasaran yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah, menjadi pembicara. Saudara menulis karya, kemudian saudara sampaikan pada khalayak sebagai pemateri saudara. Itu isinya disebut. Isi prasarannya apa, yang disampaikan apa, berupa intisari apa, materinya apa, dijelaskan di situ. Ya, itu saudara. Publikasi dari pemerasaran atau pemateri saudara itu pertemuan ilmiah minimal di tingkat kabupaten atau kota dengan keterangan dari penyelenggara yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menyampaikan prasaran tersebut, berarti ada undangannya, ya, ada daftar hadirnya, gitu saudara. Ya bisa saja minimal 15 teman orang gitu ya, dari sekolah yang berbeda-beda, minimal dari 3 sekolah itu. Bisa untuk kegiatan FGMP misalkan itu. Kalau saudara melaksanakan itu di sekolahnya, ini berarti sudah ada komunitas belajar di situ. Ini hal yang menarik di situ. Terus yang kelima, buku pelajaran untuk bikin modul. Berisi pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan oleh guru di situ. Bisa bikin buku paket, bisa bikin buku resmi, bisa buku penunjang, ya di situ. Harus bisa saudara menulis itu. Emang tidak bisa menulis. Ya. Apalagi sekarang gampang sekali di situ. Ya.
Ini sekarang beda buku, modul, dan diktat. Apabila buku sebagai bacaan wajib atau pendukung guna membantu penyajian guru umum disebut buku pelajaran di situ. Dan apabila buku itu dirancang sebagai bahan pembelajaran mandiri, mandirinya siswa, itu namanya modul. Paham ya, saudara? Jadi buku itu dirancang sehingga anak-anak itu tanpa dengan guru, dengan membaca itu bisa dia. Itu modul. Namun bila masih diedarkan dalam lingkup terbatas, ya umumnya yang digunakan oleh guru ini yang membuat dalam bentuk yang lebih sederhana, cakupan isinya biasanya sederhana, sedikit, itu disebut diktat. Dari diktat sebab dikumpulkan jadi satu, itu bisa jadi modul. Gitu. Paham ya, saudara? Ini menarik sekali. Diktat, catatan tertulis yang dipersiapkan guru untuk mempermudah atau memperkaya materi pelajaran. Judul bab atau topik isi bahasanya, penjelasannya, uraiannya, sajiannya, contohnya, soalnya, ada kunci jawabannya ditambahi misalkan di situ, kemudian diktat dikumpulkan itu jadi modul gitu ya. Itu saudara ya. Terus publikasi diktat digunakan selama 1 tahun sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan ada hubungannya dengan tugas guru yang bersangkutan. Itu angka kredinya 1. Kalau saudara rajin lulus ini, luar biasa itu saudara. Bagus. Terus yang ke-7 terjemahan. Karya tulis terjemahan adalah hasil karya penerjemahan buku, saudara. Itu menerjemahkan buku atau karya ilmiah dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Atau sebaliknya. Atau dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Atau sebaliknya. Angka kreditnya 2. Per karya terjemahan. Saudara menerjemahkan 4, sudah 10. Ya kan? Itu termasuk karya tulis ilmiah, saudara. Dan luar biasa sekali. Ini ada kerangkanya. Dan lain sebagainya. Sehingga saudara, banyak hal yang bisa saudara kerjakan untuk mendesain sebuah karya itu. Dan saya harap saudara bisa sebagai magister pendidikan, ya,